Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Agun Valentina dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 22020360104. Saya membuat video ini untuk tugas remedi dari tugas kompre penguji 1 Ibu Naili Arafah. Baik, soal pertanyaan tentang ulumul hadis. Yang pertama yaitu ada hadis, sunnah, khobar, dan asar. Pengertian dari hadis tersendiri yaitu baru atau cerita, penuntutan, laporan, atau sebuah narasi yang singkat. Definisi hadis ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang apa yang diucapkan, dilakukan, dan disetujui maupun tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW, dan di mana informasinya yang sama mengenai dari para sahabat. Sedangkan pengertian sunnah artinya jalan, perilaku, maupun adat istiadat yang berlaku, atau dari segala perilaku yang mendapatkan pahala jika dikerjakan dan tidak mendapatkan siksa jika ditinggalkan. Dan hukumnya ini bukan fardu maupun wajib, atau segala sesuatu yang dilakukan dari Nabi Muhammad SAW. Khobar menurut ulama yaitu sinonim dari hadis. Keduanya digunakan untuk menyebut dari marfu, mauquf maupun maqtu, sehingga mencakup segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, sahabat maupun tabi'in. Sedangkan khobar dan asar ini disebut secara mutlak, berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sahabat maupun tabi'in. Baik, soal yang kedua yaitu pengertian tentang ilmu hadis riwayah dan dirayah. Ilmu hadis riwayah merupakan ilmu pengetahuan tentang perkataan, perbuatan, maupun keadaan dan sifat-sifat Rasulullah SAW, atau tentang ilmu transformasi hadis Nabi secara detail. Sedangkan ilmu hadis dirayah merupakan ilmu pengetahuan tentang keadaan sanad dan matan, maupun ilmu yang mengatur tentang keadaan perawi dan periwayatan hadis, ataupun ilmu yang berhubungan dengan keadaan sanad dan matan hadis, atau ilmu tentang kaidah-kaidah serta masalah-masalah yang digunakan untuk bisa mengetahui hal-hal dari perawi dan seluk-beluk hadis dari aspek yang dapat diterima maupun ditolaknya. Soal yang ketiga yaitu tentang sebutkan macam-macam sunnah. Dari segi cangkupannya, sunnah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sunnah tasyari'iyah, yang dimana sunnah tersebut mengandung implikasi hukum atau perilaku yang dilakukan sebagai Rasul, seperti sunnah Rasul terkait dengan ibadah dan muamalah. Yang kedua yaitu ada sunnah ghairu tasyari'iyah, yang dimana sunnah yang tidak mengandung implikasi hukum atau perilaku yang dilakukan tidak sebagai Rasul, seperti sunnah yang terkait dengan adanya adat kebiasaan Rasul sebagai manusia dan sebagai bangsa Arab. Lalu ada sunnah yang dinilai dari sisi bentuknya itu ada tiga, yaitu
Yang pertama ada qauliyah, adalah ucapan Nabi. Yang kedua ada fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi. Yang ketiga ada takririyah, yang dimana segala sesuatu yang muncul dari sahabat yang diakui keberadaannya oleh Rasul, baik berupa ucapan maupun perbuatan dengan cara diam tanpa pengikraran atau persetujuan. Soal yang keempat yaitu tentang kehujahan hadis dengan dalilnya. Hadis adalah sumber hukum atau ajaran kedua setelah adanya Al-Quran, yang dalilnya yaitu terdapat dalam surah Ali Imran ayat 32 yang bunyinya Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin, yang artinya katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya, jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak akan menyukai orang-orang yang kafir. Baik, pertanyaan yang kelima yaitu ada manfaat mempelajari dari ilmu mustalah hadis. Dalam mempelajari ilmu mustalah hadis ini, seseorang dapat mengetahui hadis yang dapat diterima maupun hadis yang ditolak. Dalam mengetahui adanya hadis itu dapat diterima, berarti mengetahui bahwa adanya hadis itu bisa diamalkan, yang menjadi pijakan dalam menentukan hukum. Begitu juga dengan hadis yang ditolak, maka dari itu dapat diketahui mana hadis yang palsu ataupun hadis yang tidak bisa diamalkan. Dengan itu orang muslim ini bisa berwaspada dan tidak terkecoh dengan menggunakan hadis palsu dan lemah sebagai argumen, serta untuk tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut ulama, Syekh Mustafa Abu Sulaiman Al-Nadwi pernah berkata, bersungguh-sungguh dalam memperhatikan ilmu mustalah al-hadis sangat penting untuk menjaga hadis dari perubahan, pentakwilan maupun pembuatan hadis palsu. Dari beliau juga menyinggung bahwa mengetahui adanya ilmu hadis dapat menyelamatkan seseorang dari perbuatan yang bid'ah, fitnah maupun kesesatan. Pertanyaan yang keenam yaitu tentang kondisi hadis periode prakodifikasi. Arti dari masa prakodifikasi yaitu masa sebelum adanya hadis itu dibukukan, mulai dari sejak munculnya hadis pertama yang diriwayatkan langsung oleh Rasulullah SAW dengan rentan waktu yang dilalui pada masa prakodifikasi mencakup 2 periode dalam sejarah transmisi hadis, yaitu pada masa periode Rasulullah SAW dan periode sahabat. Lalu pada periode 2 ini metode yang digunakan kebanyakan adalah metode lisan. Dari itu tidak sedikit para sahabat yang melakukan pencatatan hadis secara personal, walaupun pada permulaan turunnya wahyu Rasulullah juga pernah melarang para sahabat untuk mencatat selain Al-Quran. Akan tetapi pada larangan tersebut bukanlah larangan yang bersifat mutlak atau larangan yang merupakan bersifat sementara sampai para sahabat benar-benar dapat membedakan antara Al-Quran dan hadis, yang membuktikan dengan adanya beberapa sahabat yang mendapat izin dari
Rasulullah untuk melakukan pencatatan hadis seperti ada Abdullah bin Amr. Dari itu dapat disimpulkan bahwa pada masa prakodifikasi ini juga sebagian besar dari hadis telah ditransmisikan melalui lisan maupun hafalan. Hal ini juga sama sekali tidak mengurangi tingkat dari hadis-hadis tersebut. Baik, pertanyaan yang ketujuh yaitu tentang kapan terjadinya kodifikasi hadis dan apa yang menjadi faktor-faktor untuk melatar belakangnya. Dalam kodifikasi hadis ini terjadi pada akhir abad pertama Hijriyah, yaitu tahun 99 Hijriyah, yang dimana pada masa tabi'in atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah dalam pencatatan sejarah menurut dari Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama yang pertama kali berhasil menyusun ilmu hadis dalam suatu disiplin ilmu lengkap, yaitu ada Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Halad Ar-Ramahurmuzi pada tahun 265 sampai dengan tahun 360 Hijriah, yang dimana dalam kitabnya Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i. Alasan dari dikodifikasinya hadis ini yang pertama yaitu ada para sahabat yang mulai terpencar di beberapa wilayah. Yang kedua ada para sahabat yang tidak sedikit jumlahnya yang telah meninggal dunia. Yang kedelapan yaitu tentang pengertian dari hadis sahih, hasan maupun dhaif. Yang pertama yaitu hadis sahih merupakan hadis yang bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang adil dan kuat daya ingatannya, sempurna dari sesamanya, selamat dari kejanggalan maupun cacat atau ilat. Sedangkan hadis hasan merupakan hadis yang berhubung atau tersambung sanad dari permulaan hingga akhir dan periwayatannya termasuk bersifat seperti hadis sahih, akan tetapi mereka tidak mempunyai ingatan yang kuat. Yang terakhir yaitu ada hadis dhaif yang merupakan hadis yang tidak memenuhi kriteria dari hadis sahih maupun hadis hasan, atau dari sebagian perawinya ini mempunyai cacat atau ilat seperti itu. Yang kesembilan yaitu tentang bagaimana hukum beramal dengan hadis dhaif. Dari itu hadis dhaif ini karena maudhu tidak dapat ditoleransi kedhaifannya, ada juga yang bisa tertutupi oleh kedhaifannya karena ada faktor lain. Yang pertama, berdasarkan kesepakatan
para ulama hadis tidak boleh mengamalkan baik dalam penetapan hukum maupun akidah dan fadhail al-amal. Sementara hadis dhaif yang berkaitan dengan fadhail amal ini untuk diamalkan dengan ketentuan dari beberapa lain. Contohnya yang pertama, hadis tersebut berisi tentang kisah-kisah, bukan tentang masalah akidah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hukum syariat yang berkaitan dengan adanya halal dan haram. Yang kedua, tingkat kedhaifannya ini tidak parah, seperti perawinya adalah seorang pembohong maupun pemalsu. Yang ketiga, ketika mengamalkan tidak 100% meyakini bahwa hadis tersebut benar-benar datang dari Nabi Muhammad SAW, akan tetapi maksud mengamalkannya semata-mata untuk ihtiyat. Pertanyaan yang ke-10 yaitu apa yang dinamakan dengan kitab. Yang pertama ada as-sahihain, yang dimana kedua kitab sahih itu terdiri dari sahih dari Imam Bukhari dan sahih dari Imam Muslim. Yang kedua ada al-muttafaq alaih, yang dimana hadis sahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Yang ketiga ada as-sunan, yang dimana nama-nama dari kitab sunnah dari Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Yang terakhir ada Kutubul Asyitah, ada dari 6 kitab hadis, yaitu terdiri dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Pertanyaan yang ke-11 yaitu tentang sebutkan dari beberapa cabang ilmu dari hadis. Yang dibagi dua, yaitu yang pertama ada berpangkal pada sanad, yang terdiri dari ilmu rijal al-hadis, ilmu tabaqat arwah, ilmu tarjih rijal al-hadis, ilmu jarh wa at-ta'dil. Yang kedua itu berpangkal pada matan, yang terdiri dari ilmu gharibul hadis, ilmu asbab an-nuzul, ilmu tawarihul mutun, ilmu nasih wal mansukh, ilmu talfiq al-hadis. Pertanyaan yang ke-12 yaitu jelaskan dari apa yang dimaksud dengan adanya sanad hadis dan matan hadis. Dari sanad dalam bahasa berarti sandaran atau tempat bersandar, sedangkan menurut istilah yaitu ahli hadis, sanad merupakan jalan yang menyampaikan kepada matan hadis, sedangkan matan ialah teks hadis atau lafal hadis yang mempunyai maksud ataupun makna. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 13, dengan apa yang disebut asbab al-wurud al-hadis. Pengertian dari asbab al-wurud al-hadis merupakan sesuatu yang menjadi metode untuk menentukan maksud dari suatu hadis yang bersifat umum,
khusus, mutlak, muqayyad, dan untuk menentukan ada dan tidaknya nas dalam suatu hadis. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 14 tentang pengertian hadis marfu, hadis mauquf maupun hadis maqtu. Yang pertama yaitu hadis marfu merupakan hadis yang khusus disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir beliau, baik yang menyandarkannya kepada sahabat, tabi'in, maupun yang lain. Baik sanad hadis itu bersambung maupun terputus. Dari ulama Khurasan menamakan hadis marfu ini sama dengan khobar. Yang kedua yaitu hadis mauquf, merupakan berita yang hanya disandarkan kepada sahabat saja, baik yang disandarkan itu perkataan ataupun perbuatan, dan baik sanadnya bersambung maupun terputus. Dari ulama Khurasan menyebut hadis mauquf ini sama dengan atsar. Yang ketiga yaitu hadis maqtu, merupakan perkataan atau perbuatan akan bahwa yang berasal dari seorang tabi'in serta dimauqufkan kepadanya, baik sanadnya bersambung maupun tidak. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 15 tentang menyebutkan hadis. Yang pertama ada dispensasi terhadap musafir, yang kedua ada wali dalam pernikahan menurut mazhab Syafi'i, yang ketiga ada batasan terhadap ulil amri. Lalu yang pertama hadis tentang dispensasi terhadap musafir. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummatil ladina ida asa ustaghfaru wa ida safaru qasaru wa aftaru ahrajahu Tabarani fi awsati bi isnadin dhaifin. Yang kedua yaitu wali dalam pernikahan menurut mazhab Syafi'i, yang berbunyi wa an Abi Burdata bani Abi Musa an Abi Hikola ola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali. Yang ketiga yaitu batasan ketaatan terhadap ulil amri, yang berbunyi yaitu alal mara'il muslimis sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah.